Di, panggilan saya Di kalau di rumah. Di, kamu mau dibaptis katanya? Iya. Baptis diam-diam? Iya. Tolonglah, kamu itu jangan cari masalah di keluarga besar ini ya. Kalau kamu nggak mau nyari masalah, tunda lagi. Nggak usah dibaptis dulu kamu. Saya itu menangis sejadi-jadinya setelah itu. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan, karena sudah ditegur seperti itu, dengan ancaman seperti itu. Ya udah, akhirnya saya tetap ikut katekumen, tapi ya mungkin harus ditunda lagi. Sampai suatu ketika, inilah yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Saya lari ke gereja, saya berdoa di depan Gua Maria, di depan Bunda Maria, saya bilang, Bunda Maria, kalau tahun ini saya bisa dibaptis di hadapan umat paroki Tanjung Pinang, dibaptis oleh pastor paroki, disaksikan oleh keluarga-keluarga saya berjanji saya akan melayani Tuhan menjadi seorang religius. Setelah itu Mama dan Papa akhirnya mengatakan, baik, kalau memang dia mau menjadi Katolik, kami mengizinkan. Kalau dia mau menjadi Katolik, silakan. Tetapi pesan kami, dia harus menjadi Katolik yang baik. Anak-anak muda, orang-orang muda Katolik. Berbahagialah kamu yang sudah menjadi Katolik dari kecil, dari bayi, atau dalam artinya itu mengikuti orang tua. Kamu harus bangga dengan imanmu, karena masih banyak di luar sana yang berjuang mati-matian untuk menjadi Katolik begitu. Berjuang mati-matian menjadi Katolik, berjuang mati-matian ke gereja. Jadi pesan saya, bangga dengan imanmu sebagai seorang Katolik itu. Harus bangga karena kamu mempunyai Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Segala-galanya. Kalian juga mempunyai ibu rohani, yaitu Bunda Maria yang senantiasa selalu mendengar doa-doa kita. Jadi harus bangga, jangan kamu sia-siakan iman kamu. Karena di luar sana masih banyak yang berjuang setengah mati untuk menjadi seorang Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam seri Cerita Katoliku atau program Cerita Katoliku. Pada episode yang ketujuh ini kita sudah kedatangan Frater Yohanes Noendi dari Tanjung Pinang, Keuskupan Pangkal Pinang. Salve, Frater. Ya, salve. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya, puji Tuhan. Frater, gimana kabarnya di Tanjung Pinang? Wah, puji Tuhan. Oh, sekarang saya di Malang sih. Oh iya, di Malang, iya. Ya, puji Tuhan, kabarnya baik. Bagaimana kau? Iya, puji Tuhan baik, Frater. Admin Katoliku keren, semoga selalu sehat. Amin, iya, puji Tuhan baik, Frater. Ya, sahabat Katoliku keren, pada kesempatan kali ini, Frater Yohanes Noendi akan membagikan cerita perjalanan iman dari Frater yang luar biasa dengan iman Katolik, hingga juga cerita perjalanan menjadi seorang kaum religius. Ya, silakan, Frater. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Noendi. Saya berusia sekarang 22 tahun. Saya berasal dari Paroki Hati Santa Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang. Namun saat ini sedang menjalani masa formasio. Nah, kebetulan rumah pembinaannya itu ada di Malang. Ya, jadi sekarang merantau dulu ke Malang untuk menjadi seorang religius seperti itu. Ya, itu perkenalan singkat tentang saya. Mungkin langsung saja saya mulai kisah bagaimana saya bisa menjadi Katolik. Dan kebetulan hari ini 20 Desember 2 tahun yang lalu pada tanggal yang sama itu saya dibaptis menjadi Katolik. Jadi pas kebetulan di mana podcast ini berlangsung, ya saya juga merayakan ulang tahun baptisan saya yang kedua. Jadi baik, saya berasal dari keluarga besar, keluarga inti yang bukan Katolik, non Katolik. Ya, agamanya Buddha, mama papa itu Buddha.
Namun dari keluarga mama, keluarga besar mama itu kami semua Katolik. Nah, dari Tiongkok itu sudah memang Katolik. Jadi sesudah migrasi ke Indonesia itu memang dari sananya sudah Katolik ya. Cuma karena kebebasan beragama di keluarga kami juga istilahnya toleransi juga dengan agama yang lain. Ya mungkin karena itu juga makanya mama berpindah aliran menjadi seorang pengikut Buddha seperti itu. Ya singkatnya saya itu secara tidak langsung itu walaupun keluarga besar, keluarga inti saya itu agamanya bukan Katolik, tapi kami semua ini memang sudah dididik secara Katolik dari kecil. Ya mama juga dulunya Katolik, sekolahnya juga sekolah Katolik, begitu juga dengan anak-anaknya. Nah kebetulan saya ini 5 bersaudara, saya anak paling bungsu, anak kelima dan laki-laki sendiri. Di atas saya itu kakak-kakak perempuan semua dan kami semua ini dididik di sekolah Katolik. Nah, ya bisa dikatakan mungkin karena efek sekolah Katolik juga, tapi tidak sepenuhnya karena saya sekolah di Katolik saya bisa menjadi Katolik. Jadi awalnya itu saya itu menginjak gereja pertama kali itu kalau tidak salah awal tahun 2009. Ketika itu mama lagi berobat di Malaysia, jadi saya dititip oleh adiknya. Nah kebetulan adiknya mama ini Katolik dan pada saat itu hari Sabtu. Nah kalau keluarga besar kami ini rata-rata ikut misa Sabtu sore, tidak minggu pagi. Jadi waktu itu saya diajak ke gereja untuk pertama kalinya. Setelah itu ya itulah saat pertama kali saya menginjak gereja Katolik. Saya ikut ekaristi dan saya melihat Romo, Mistina dan lain sebagainya, umat-umat yang sangat bagaimana ya, sangat antusias dengan ekaristi, sangat kusuk sekali begitu ya, dengan musiknya, organnya itu seperti itu yang sangat wow, megah sekali. Nah itu pengalaman pertama saya. Nah ketika itu saya melihat seorang imam kala itu yang memimpin itu almarhum Pastor Henry Jordan Smith. Nah, misionaris Projo Prancis. Nah, otomatis orang bule dong ya. Jadi, saya melihat sosok imam ini waktu itu dengan kasula hijau, terus tanpa alas kaki, merayakan ekaristi, dan ketika doa syukur agung, ketika epiklesis, ketika lonceng dibunyi, dan juga kalimat konsekrasi disebut, itu tiba-tiba satu gereja itu suasananya kok kayak berbeda sekali ya gitu. Seperti kayak tidak seperti yang ketika saya masuk sebelum misa dimulai itu auranya biasa saja. Nah ketika pada saat doa syukur agung itu kok auranya berbeda sekali dan almarhum Romo Henry itu juga kok auranya sangat bercahaya dan kelihatan lebih berwibawa ketika mengucapkan kalimat epiklesis dan juga kalimat konsekrasi itu. Nah, setelah itu pulang, misa sudah selesai, saya pulang. Itu saya bilang ke II saya, ya II itu artinya tante. Saya bilang, ternyata ke gereja itu enak ya, misanya kusuk, tenang gitu, tidak ribut-ribut begitu. Dan saya melihat isi gereja ini kok bisa fokus begitu. Saya maulah ke gereja lagi besok-besok, saya bilang begitu. Oh ya silakan gitu, asalkan mama kamu izinkan, papa kamu izinkan ya, saya sih fine-fine aja gitu, baik-baik, oke-oke aja lah pokoknya. Nah setelah itu ya singkat cerita akhirnya ke gereja terus setiap minggu, ke gereja setiap Sabtu sore. Itu waktu itu kan usianya masih 9 tahun ya, masih kelas 3 SD. Jadi ya belum tahu yang namanya Katolik itu apa, Buddha apa, Islam apa, ya tahunya ikut-ikut aja. Dan mama pun karena saya masih kecil, ya mama juga mikir ala Noendi ini masih kecil, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, ikut ke gereja, yang mana tahu cuma lihat-lihat doang gitu kan. Ya, akhirnya diizinkan pergi ke gereja. Kemudian ada suatu keinginan dari seorang Noendi yang berusia 9 tahun itu, ada suatu keinginan untuk mengetahui lebih tentang Katolik, nggak hanya sebatas belajar agama Katolik di sekolah gitu loh. Akhirnya ternyata setiap Selasa malam itu ada doa lingkungan, doa kelompok. Jadi saya ikut juga doa kelompok. Saya kenal
dengan umat-umat, kayak ikut doa kelompok, ikut doa rosario, segala macam. Semua saya pelajari sedemikian rupa saat usia saya 9 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu ya, masa kecil saya ketika saya pertama kali menginjak gereja. Nah, itu masih permulaan nih, masih permulaan, belum sampai ke tengah-tengahnya, masih permulaan, jadi masih manis-manis lah, belum ada pahit-pahitnya gitu. Ya, terus ya. Iya, luar biasa, Frater. Dan setelah menjadi Katolik 2020 ya, Frater ya, berarti ya? Iya. Iya, 2020 setelah menjadi Katolik, dan kemudian Frater mengikuti panggilan untuk perjalanan menjadi seorang imam. Dan apa sih yang membuat Frater akhirnya panggilannya tak hanya terhenti untuk menjadi Katolik, tapi juga berlanjut untuk menjadi seorang kaum religius melayani umat? Boleh dibagikan, Frater? Oke, nah ini ada sangkut pautnya juga nih dengan kisah hidupnya menjadi Katolik. Jadi saya lanjut ya dengan cerita yang tadi itu. Jadi semuanya itu berlangsung begitu mulus sampai saya SMA. Nah, ketika saya SMA itu saya mulai, karena di SMA ya, setidaknya kan sudah menginjak usia dewasa, sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang buruk, ya mana yang bisa diikuti, mana kemauan kita. Nah, jadi ketika itu, ini karena tradisi keluarga juga. Kalau di tradisi keluarga kami, keluarga dari buyut saya di Tiongkok, setiap rumah kami itu yang Katolik itu wajib mempunyai altar. Jadi ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, ada salib, ada lilin 2, dan segala pernak-pernik rohani yang lainnya pokoknya. Jadi ada satu meja khusus untuk kita berdoa. Nah, karena tradisi itu, nah akhirnya saya juga keikutan nih. Saya juga pengen punya meja doa kecil di kamar saya. Nah, kamar pribadi kan tidak bisa bunyian kakak. Jadi saya nabung uang, terus saya beli segala pernak-pernik rohani, beli patung Bunda Maria, beli salib, beli lilin. Nah, ketika itu mama tidak tahu, orang tua saya tidak tahu bahwa saya punya alat-alat seperti itu. Seperti itulah pokoknya. Nah, jadi uniknya itu ketika malam mau tidur, saya ini kan terbiasa ketika mau tidur itu saya berdevosi rosario lah, doa ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu saya keluarkan semua dengan lilinnya. Jadi lilin saya nyalakan, saya berdoa. Nah, ketika besok pagi mau berangkat ke sekolah, saya sembunyikan lagi di bawah lasi meja belajar saya yang cukup lebar dan cukup dalam. Jadi untuk masukkan patung dan alat-alat lainnya ini cukup gitu. Saya masukkan ke dalam situ, dan itu terus berlangsung setiap malam saya keluarkan lagi, terus pagi besok sekolah ditutup, dimasukkan ke lemari, dikunci lagi, dan seterusnya sampai saya kelas 12. Nah, kelas 12 ini mulai apa, karena sudah sekian, tapi pikiran saya untuk menjadi Katolik ini kok semakin terngiang-ngiang seperti itu. Karena juga saya berdoa, ikut misa di gereja, ekaristi harian juga, terus doa-doa di komunitas juga ikut. Jadi semakin terngiang-ngiang. Nah, ketika itu saya coba memberanikan diri, yowes, gak usah disimpan di lasi, udah ditaruh gitu aja, terserah mama mau marah kek, apa kek, mau jungkir balik, mau saya dijungkir balik, terserah, saya udah gak peduli. Karena saya juga merasa lelah, harus berbohong terus tiap hari seperti ini, bahkan ke gereja juga harus bohong tiap minggu, bawa motor sendiri, mama tidak tahu, hari Minggu pagi saya ke gereja, ya, jadi akhirnya udah, saya taruh di meja 24 jam. Nah, udah nggak disimpan-simpan lagi lah di lasi. Nah, setelah itu mama masuk, ya mama kaget. Nah, setelah itu ke gereja, aktif di OMK dan lain sebagainya. Kala itu saya udah dibaptis ya, masih simpatisan istilahnya ya, simpatisan. Nah, itu saya mulai aktif di OMK. Mama awalnya juga tidak begitu senang karena keinginan mama untuk mengikutinya, karena saya kebetulan anak laki-laki satu-satunya. Kalau dalam keluarga Tionghoa ini kan anak laki-laki yang meneruskan marga keluarga, ya, diwariskan ke anak laki-laki. Jadi mama maunya seperti itu, saya mengikuti dia. Tapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lain. Nah, pada saat saya sudah lulus, nah saya disuruh kuliah dengan kakak-kakak saya itu di negeri jiran Malaysia. Akhirnya saya mendaftar kuliah di Malaysia, saya diterima.
menunggu setengah tahun lebih, akhirnya April 2019 saya berangkat. Nah, sebelum saya berangkat itu ada seorang teman saya yang memang teman curhat juga. Dia itu ngomong sama saya begini, kamu sudah dewasa, kamu harus bertindak seperti orang dewasa. Jika kamu ingin masuk Katolik, ya ngomong gitu, jangan kamu pendamkan dalam hati. Ada pastor paroki, tanya bagaimana solusinya. Nah, sebelum saya berangkat ke Malaysia itu, saya menjumpai pastor paroki saya. Saya bercerita panjang kali lebar kali tinggi, semua saya cerita dari awal sampai akhir, bagaimana keinginan saya untuk menjadi Katolik, saya ikut ekaristi harian dan lain sebagainya, devosi saya, permohonan saya yang hanya satu dari 2009 sampai tahun 2019. Kala itu saya bilang, permohonan saya hanya satu, ketika saya doa, saya ingin menjadi seorang Katolik, saya mau diterima, dibaptis, menerima semua sakramen secara Katolik. Itu doa saya bilang sama Romo. Baik, kata Romo, saya coba bikinkan surat rekomendasi, karena waktu itu saya bilang saya mau ke Malaysia. Akhirnya kemudian saya bikinkan surat rekomendasi untuk kamu berangkat ke Malaysia untuk menerima baptisan di sana, istilahnya menumpang baptis. Akhirnya dibikin surat rekomendasi, dikirim via email ke paroki di sana, karena saya sudah cari info-info, jadi sudah tahu kontaknya. Kirim surat rekomendasi, dan juga saya membawa surat rekomendasi yang asli, saya bawa. Nah, ketika sampai ke sana, saya sudah mulai kuliah. Nah, waktu itu masa prapaskah. Ini masa prapaskah kan sudah mulai persiapan mau baptis. Jadi saya kebetulan karena di bawah campus ministry yang dibimbing oleh seorang suster dari Tarekat Gembala Baik, saya coba menghadap ke suster, saya ngomong, suster, Romo paroki saya sudah kontak dengan Romo paroki di sini bahwa saya ingin dibaptis di sini, istilahnya menumpang, karena saya sudah dari 2009 itu saya sudah mengikuti pelajaran agama Katolik secara formal di sekolah dan sudah dapat izin dari pastor paroki asal saya untuk menerima baptis di paroki sini. Ini surat rekomendasinya. Oh iya, kemarin Romo paroki sudah cerita tentang kamu begini, dan akhirnya ternyata Romo paroki masih ingin kamu untuk mengikuti katekumen. Jadi kamu tidak bisa dibaptis tahun ini, ya. Akhirnya kamu harus ikut katekumen dulu sama 1 tahun. Nah, itu mulai ketika saya masih Tanjung Pinang sudah mulai ada kesulitan untuk menjadi Katolik, bahkan sampai Malaysia pun masih ada kesulitan menjadi Katolik. Nah, tapi itu tidak membuat saya patah semangat. Saya tetap baik, saya ikut katekumen 1 tahun tidak apa-apa. Ini hanya masalah waktu. Dan saya berharap dengan makin lama, dengan makin panjang waktu yang diberikan, saya bisa semakin mantap untuk menjadi seorang Katolik. Jadi saya mengikuti sembari saya kuliah, saya mengikuti katekumen setiap minggu, setelah misa minggu itu, dan semuanya berjalan mulus. Absen itu saya dilantik menjadi istilahnya apa ya, waktu saya lupa. Pokoknya pada absen itu ada penerimaan katekumen, ya penerimaan katekumen. Jadi saya sah menjadi katekumen waktu itu. Nah, berjalan mulus, Natal, setelah itu Januari, Imlek, saya pulang kembali ke Indonesia tanpa tahu orang tua saya bahwa saya katekumen. Akhirnya saya lanjut lagi, pulang ke Indonesia. Setelah itu saya kembali ke Malaysia, tibalah COVID. Nah, COVID itu akhirnya pembelajaran secara daring, secara Zoom, online. Nah, semua berjalan mulus juga, sampai saya harus terpaksa pulang ke Indonesia karena aturan dari pemerintah waktu itu dianjurkan bahwa mahasiswa warga negara asing untuk kembali ke negara asalnya. Akhirnya saya pulang itu juga masih katekumen, tapi sudah istilahnya materinya itu sudah materi mistagogi, sudah materi setelah baptisan, karena saya pulang itu setelah Paskah, karena Paskah tidak bisa dibaptis, akhirnya kan ditunda. Ya, pembelajaran secara online berjalan lancar semua, dan akhirnya waktu itu selesai materi, sudah selesai begitu aja. Tidak istilahnya tidak ada sesuatu yang kapan saya dibaptis gitu loh. Saya butuh kepastian, nggak mau digantung, begitulah bahasanya ya, bahasa sehari-harinya. Saya nggak mau digantung, kapan saya dibaptis? Ya, tunggu kamu kembali ke Malaysia. Oke, saya akhirnya diam, bungkam, tidak ngomong apa-apa. Saya mengikuti alur saja. Dan doa saya masih sama, Tuhan, saya sudah mengikuti pelajaran. Sekarang tinggal tunggu waktunya saja kapan saya dibaptis. Saya mohon Tuhan,
Bila memang Engkau berkenan, tahun ini saya ingin dibaptis di paroki saya sendiri. Saya mohon semua itu ya Tuhan. Semoga doa ini Kau dengarkan dan Kau kabulkan. Oke? Nah, setelah itu, tanggal 23 Oktober 2020, doa berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan saya doa. Setelah saya selesai katekumen itu, tanggal 23 Oktober setelah misa harian sore itu, Romo Paroki nyari saya. Saya cuma ngomong begini, kalau kamu mau dibaptis, kamu ikut katekumen yang sekarang ini. Setidaknya kamu tutur muka lah, jangan tiba-tiba dibaptis. Nanti bakalan jadi bahan omongan orang di belakang. Oh ya Romo, terima kasih. Berapa apa Romo? Iya nggak apa-apa. Tapi baptisnya diam-diam ya Romo. Ya nggak apa-apa, kamu tidak usia dewasa, nggak apa-apa. Kamu secara hukum gereja kamu sudah dewasa, tidak perlu aturan dari orang tua lagi, maka kamu saya izinkan untuk baptis di sini walaupun diam-diam. Oke. Akhirnya setelah itu saya bahagia sekali. Saya cerita ke kakek nenek saya yang kebetulan sangat mendukung. Kakek nenek saya dari mama ini sangat mendukung sekali. Dan saya cerita ke ibu saya yang dulu ketika saya ke gereja pertama kali dengan dia. Jadi saya bilang, kamu harus baptis dia memangnya. Ya mau bagaimana? Kalau harus ngomong ke orang tua kan pasti gak dikasih. Ngomong ke mama papa pasti gak dikasih. Bagaimana? Ya udah terserah kamu. Tapi saya bilang, jangan cerita ke siapa-siapa, yang tahu hanya Ii dengan Akong dan Ama, yang gitu kakek dan ini. Oke. Nah, Ii saya ini ngomong ke Ii saya yang lain di Batam. Nah, Ii saya di Batam ini telepon saya. Panggilan saya Di kalau di rumah. Di, kamu mau dibaptis katanya? Iya. Baptis diam dia? Iya. Tolonglah, kamu itu jangan cari masalah di keluarga besar ini ya. Kalau kamu nggak mau nyari masalah, tunda lagi. Nggak usah dibaptis dulu tahun ini. Saya itu menangis sejadi-jadinya setelah itu. Gak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena sudah ditegur seperti itu, dengan ancaman seperti itu, ya udah. Akhirnya saya tetap ikut katekumen, tapi ya mungkin harus ditunda lagi. Sampai suatu ketika, inilah yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Saya lari ke gereja, saya berdoa di depan Gua Maria, di depan Bunda Maria, saya bilang, Bunda Maria, kalau tahun ini saya bisa dibaptis di hadapan umat paroki Tanjung Pinang, dibaptis oleh pastor paroki, disaksikan oleh keluarga-keluarga saya berjanji saya akan melayani Tuhan menjadi seorang religius. Gitu. Ini nazar saya Bunda Maria, jika doa ini terkabul, saya akan menjalani nazar ini dengan sebaik mungkin. Setelah itu, saya menunggu kayaknya 1 bulan, berjalan seperti biasa, mengikuti alur katekumen tetap, semuanya berjalan seperti biasa. Kakek dan nenek saya ini, almarhum kakek dan nenek saya, kakek saya kan sudah meninggal, itu tiba-tiba nelfon, kamu mau dibaptiskan? Kalau kamu mau dibaptis, biar Akong sama Ama yang ngomong. Kamu sama mama papa bertiga ke rumah malam ini. Kita musyawarahkan bersama. Setelah itu malam tiba, waktu itu akhirnya kami datang. Setelah makan malam kami bermusyawarah di ruang keluarga besar. Kami bermusyawarah, ya ada drama-drama sedikit lah, dan nangis-nangisnya sedikit. Setelah itu mama dan papa akhirnya mengatakan, baik, kalau memang dia mau menjadi Katolik, kami mengizinkan. Tidak usah diribet-ribetkan lagi, nggak usah dipermasalahkan lagi, nggak usah diperpanjang lagi. Kalau dia mau menjadi Katolik, silakan. Tetapi pesan kami, dia harus menjadi Katolik yang baik, jangan memalukan keluarga. Nah, setelah itu saya bahagia sekali. Dan akhirnya saya menghadap ke pastor paroki, dan keluarga besar saya sudah tahu, pastor paroki juga sudah tahu. Akhirnya ditetapkanlah tanggal baptisan itu, tanggal 20 Desember tahun 2020, minggu Advent keempat. Dibaptis dengan calon-calon baptisan yang lain. Itu saya sangat bahagia sekali. 2 tahun yang lalu, pas pada hari ini 2 tahun yang lalu saya menerima baptisan dan komuni pertama. Itu yang saya rindu-rindukan selama 11 tahun. Dan akhirnya semuanya berjalan lancar sampai sekarang saya sudah menjadi salah satu, walaupun belum mengucap kaul, saya masih pranovis, sudah selesai masa postulat, cuma karena aturan kanonik bahwa usia minimal baptisan itu harus 2 tahun, maka saya menunggu lagi untuk masuk ke novisiat. Ya, walaupun menunda lagi tapi tidak apa-apa, karena sudah menjadi Katolik dan bisa diterima di dalam tarekat religius ini, saya sudah sangat bahagia sekali. Dan saya benar-benar bersukacita sekali, karena apa ya, Tuhan itu benar-benar
mendengarkan doa saya yang begitu lama, bertahun-tahun doanya hanya itu saja, tapi Tuhan tidak pernah bosan mendengar, dan akhirnya terjawab. Sampai saat ini saya sudah seperti ini. Sudah gimana ya? Aduh, nggak bisa dibahasakan lah pokoknya. Nggak tahu bagaimana, karena Tuhan itu sangat, saya tidak bisa berbicara apa-apa soal rahmat yang saya terima ini. Sangat luar biasa sekali. Iya, luar biasa, Frater. Amin. Dan Frater, tak terasa sharing kita sudah akan selesai. Bagi sahabat Katoliko keren yang lagi nonton nih, atau umat Katolik yang lagi nonton, apa nih pesan yang ingin Frater sampaikan? Terlebih juga mungkin ada beberapa umat Katolik yang tidak bangga dengan imannya, bahkan beberapa di antaranya juga sudah mulai ragu, sudah mulai bimbang, dan sudah akan menuju untuk meninggalkan iman Katolik. Silakan, Frater. Baik, pesan saya untuk umat Katolik semua yang menonton video ini, terkhusus anak-anak muda, orang-orang muda Katolik. Berbahagialah kamu yang sudah menjadi Katolik dari kecil, dari bayi, atau dalam artinya itu mengikuti orang tua. Kamu harus bangga dengan imanmu, karena masih banyak di luar sana yang berjuang mati-matian untuk menjadi Katolik, begitu. Berjuang mati-matian menjadi Katolik, berjuang mati-matian ke gereja. Jadi pesan saya, bangga dengan imanmu sebagai seorang Katolik itu. Harus bangga karena kamu mempunyai Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Segala-galanya. Kalian juga mempunyai Ibu Rohani, yaitu Bunda Maria, yang senantiasa selalu mendengar doa-doa kita. Jadi harus bangga, jangan kamu sia-siakan iman kamu. Karena di luar sana masih banyak yang berjuang setengah mati untuk menjadi seorang Katolik. Maka kamu yang sudah menjadi Katolik, pesan saya, banggalah kamu menjadi seorang Katolik. Rajin-rajinlah kamu berdoa, rajin-rajinlah kamu ke gereja, selagi bisa, selagi kamu masih muda, selagi kamu masih kuat. Biar ketika nanti suatu saat nanti kita sudah berusia lanjut, sudah tidak bisa, kita tinggal menikmati saja. Begitu. Itu pesan saya untuk seluruh umat Katolik, terkhusus anak-anak muda Katolik yang kebantaran saya di sini. Wow, luar biasa, Frater. Amin. Terima kasih banyak, Frater, untuk kisah sharingnya di Cerita Katoliku yang sungguh sangat meneguhkan dan luar biasa. Dan semoga Frater senantiasa diberkati dalam segala karya dan juga pelayanan, dan juga dalam panggilan. Dan sahabat Katoliko keren, terima kasih sudah menonton sharing kita bersama Frater Noendi. Semoga sharing dari Frater Noendi ini menguatkan iman Katolik kita. Sampai jumpa dalam program Cerita Katoliku episode-episode selanjutnya yang akan menghadirkan narasumber yang tak kalah keren seperti Frater Noendi. Katoliku memang keren, salve! Terima kasih banyak, Frater. Terima kasih kembali. Iya.